Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung program tabungan perumahan rakyat (TAPERA) oleh pemerintah, namun dengan revisi aturan yang ada. Ketua KSPI Said Iqbal berharap TAPERA hanya berlaku untuk warga negara Indonesia dan harus berbentuk rumah, bukan tabungan. KSPI dan mayoritas serikat buruh mendukung program TAPERA karena perumahan itu adalah hak dasar rakyat. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan, kepesertaan atau kepemilikan. Di situ dikatakan peserta termasuk warga negara asing. Berbahaya dong. Ini TAPERA kan perumahan-perumahan rakyat, perumahan-perumahan kelas menengah bawah, tipe 21, tipe 30. Warga negara asing mana nih yang diperbolehkan mempunyai atau memiliki rumah dengan melalui program TAPERA? Nggak masuk akal. Berarti Anda sedang mempersiapkan bahwa unskilled workers itu boleh masuk ke Indonesia. Negara hadir dan bentuknya bukan tabungan yang diserahkan pada buruh, tapi sudah disiapkan rumahnya yang kemudian dibeli dengan harga. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani peraturan pemerintah mengenai tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Ya, keanggotaan TAPERA meliputi seluruh pekerja yakni PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, serta pekerja mandiri yang mendaftarkan diri. Kebijakan ini kemudian mendapat kritik keras dari berbagai pihak karena dinilai tidak tepat di tengah dunia usaha yang sedang terhimpit efek negatif pandemi COVID-19. Selain itu, kritik juga bergalir deras karena tidak adanya jaminan bagi peserta TAPERA dapat memiliki rumah meski telah membayar iuran tepat waktu. Kami akan ajak Anda mendalami mengenai hal tersebut. Sudah bergabung bersama kami saat ini ada ekonom Rizal Ramli, kemudian juru bicara BIN Bapak Wawan Purwanto, dan terhubung melalui sambungan telepon ada tenaga ahli kantor staf kepresidenan Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Selamat Terima sore. kasih banyak Baik. Pak Wawan, Pak Rizal Ramli, dan juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Kita ke Pak Rizal Ramli dulu, meminta sudut pandangnya dari pihak luar seperti apa mengenai adanya program TAPERA ini, Pak Rizal. Saya secara umum setuju bahwa semua rakyat kita berhak untuk dapat rumah. Tentu harus dipikirkan pembiayaannya. Tapi saya kaget soal timing. Ini rakyat kita BPJS sudah dinaikin, listrik lagi naik, pengangguran tinggi, dan sebagainya. Kok timingnya dilakukan hari ini? Kenapa sih nggak sabar dikit, nungguin kalau tahun depan udah normal, kembali, ya kan, orang udah kerja, lebih stabil, baru kita laksanakan program ini. Saya khawatir banyak yang bikin kebijakan ini, mohon maaf, pemimpin itu harus ada hatinya buat rakyat. Ya, jangan main seenaknya aja. Tadi kan mau ngumpulin biaya murah, kalau caranya dengan motong gaji mah kerjaan paling gampang gitu. Ya, malak lah istilahnya, itu paling gampang gitu loh. Nah, yang kedua tidak jelas karena cukup banyak pegawai negeri dan swasta yang sudah punya rumah, bagaimana aturannya? Apa yang udah punya rumah juga tetap harus bayar atau tidak? Dan yang ketiga, namanya tabungan, ada bunganya apa enggak? Ya, jadi gini-gini soal teknis bisa dibahas. Nah, tetapi yang paling penting, rakyat kita lagi susah kok. Daya beli lagi rontok, pengangguran tinggi, BPJS udah naik, listrik naik, lain-lain naik. Lah kok tega-teganya waktunya dipotong lagi gajinya hari seperti ini. Sabar dikit lah, tunggu tahun depan kalau ekonominya udah lebih stabil. Baik. Bang Ali Mukhtar Ngabalin, menurut Bang Rizal Ramli waktunya tidak tepat karena rakyat Indonesia sedang terhimpit ekonominya akibat dari pandemi COVID-19. Halo. Iya Bang Ali. Ya, saya terima kasih ya
saya tidak bisa memantau dengan baik tadi apa yang Abang Rizal Ramli sampaikan, tapi dengan apa yang disampaikan, saya mau bilang bahwa BP Tapera ini, ya, ini adalah seperti kita ketahui kemarin, hadirnya tabungan perumahan rakyat ini kan melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016. Itu artinya kalau ini 2020 baru sudah 4 tahun. Jadi Tapera ini, ya, ini mesti disampaikan supaya bisa juga menjadi pencerahan bagi publik tanah air. Salah satu di antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melengkapi sistem jaminan sosial nasional seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011. Tentang apa? Tentu tentang perumahan kawasan pemukiman. Yang pengesahan peraturannya kemarin itu, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 untuk penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat oleh Presiden Joko Widodo. Satu hal yang perlu harus disampaikan bahwa tanggung jawab negara itu adalah memberikan satu kehidupan yang layak, termasuk diantaranya adalah bagaimana setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik dengan wujud yang paling nyata itu adalah memiliki rumah kediaman yang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tanggung jawab negara. Itu sebabnya kenapa Tapera ini mengkedepankan dua asas. Yang pertama itu adalah asas manfaat dan yang kedua adalah gotong royong. Saya mau bilang bahwa tidak semua orang sekali lagi bisa mendapatkan kehidupan yang layak dengan memiliki rumah. Jadi mari kita lihat dalam dua aspek. Aspek yang pertama itu adalah ada tanggung jawab negara, dalam hal ini adalah pemerintah hadir untuk menyediakan. Bahwa soal momentum, saya mau katakan bahwa ini justru tempat di mana berkahnya. Ramadan kemarin keluar ini PP 25 ini. Baik. Itu supaya jangan sampai nanti publik juga mendapatkan satu informasi yang bisa menyesatkan masyarakat Indonesia. Makanya skema yang dibangun itu adalah skema kontra investasi kolektif. Untuk bisa ada tanggung jawab orang yang berada juga bersama-sama dalam punya tanggung jawab dalam kontra investasi kolektif untuk bisa menyediakan, ya, melalui pemerintah kemudian BP. BP ini sampai dengan 2001 dalam 2 tahun ini adalah diberikan kewenangan oleh undang-undang, oleh peraturan untuk bisa menyediakan yang mantap. Kemudian 2001 baru mulai kerja mainnya. Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tadi Abang mengatakan bahwa secara konkret akan mendapatkan menghimpun dana dan kemudian dijadikan rumah. Namun, saya tidak dengar dengan baik suaranya. Baik, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, menyambung tadi pertanyaan Bang Rizal Ramli, bagaimana posisinya agar ini tidak membebani? Karena kan sudah banyak potongan nih Bang, BPJS, iuran jaminan hari tua, iuran pensiun, ditambah Tapera lagi Bang. Apakah ini wajib untuk semua pekerja, meskipun pekerja tersebut sudah punya rumah? Ya, jadi begini, kalau menyangkut pekerja yang sudah punya rumah, itulah yang disebut dengan kontra investasi kolektif. Kan itu nanti kan by name, by address, kemudian berdasarkan data yang diisi. Jadi, semua orang yang saya umpama sekarang punya rumah, tapi oleh ketentuan undang-undang, kemudian atas kesadaran dan tanggung jawab, dana-dana yang saya miliki juga orang lain miliki, kemudian dana ini melalui BP Tapera, tabungan perumahan rakyat, kita punya tanggung jawab sosial. Lihat itu di Pancasila sila ketiga dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kita lakukan ini, yang sedang disiapkan oleh pemerintah, oleh BP Tapera ini, tidak akan mungkin bisa berjalan
Kalau kita tidak punya satu kesepahaman yang kami selalu sebut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, membangun satu saya kasih gambaran dulu. Punya satu pikiran yang sama, untuk punya tanggung jawab yang sama dalam melihat langkah-langkah dan kerja-kerja. Makanya tadi saya bilang, dua hal yang dilakukan dalam asas yang pertama adalah asas manfaatnya, dan yang kedua adalah menyangkut gotong royong. Nah, skema yang dibangun... Manfaatnya artinya setiap pekerja yang membayarkan iuran dapat rumah secara konkret? Iya, bagi mereka yang menjadi peserta. Yang itu diatur dalam ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah nomor 25. Tapi posisi regulasinya Bang Ali Mukhtar Ngabalin ini butuh penegasan. Apakah ini diwajibkan ke semua pekerja, baik itu PNS maupun pekerja swasta dengan potongan kalau di total itu sekitar 3,3% lah? Program awal yang dibangun sekarang itu adalah ASN, Aparatur Sipil Negara. Dia berjalan dalam 2 sampai dengan 3 tahun, Aparatur Sipil Negara dan TNI Polri. Kemudian nanti, halo? Iya, Bang Ali. Halo? Iya, Bang Ali, halo? Silakan. Halo? Dilanjutkan Bang Ali Mukhtar. Oke. Iya, memang ini yang nanti, tapi nanti, ini kan sekarang BP Tapera ini kan dalam masa sekarang ini adalah menyiapkan langkah-langkah tahapan-tahapan transisi untuk mempersiapkan terkait dengan apa yang kemarin kita sebut dengan Tapera secara, karena halo? Iya, Bang Ali, kami dengar. Jadi dia menyelenggarakan Tapera itu dengan dana peserta X Taperum. Kemarin kan ada Taperum PNS. Semuanya itu dikembalikan kepada PNS, pensiun atau ahli warisnya. Jadi dalam posisi inilah maka langkah yang dilakukan dan dipersiapkan oleh BP Tapera itu dalam masa 2 tahun ini adalah menyiapkan tahapannya. Jadi nanti 2020, 2021 pas memasuki 2020 baru program ini memulai dengan mempersiapkan yang tadi. Jadi tahapan pertama itu adalah PNS, TNI dan Polri. Baik, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Ke Pak Wawan Purwanto, Pak, Bapak melihat bagaimana urgensi program Tapera ini agar tidak membebani masyarakat kecil, Pak. Masyarakat yang merasa potongan udah banyak ditambah 3% lagi diambil dari gaji, Pak. Ya, sebetulnya gini, Pak. Itu kan kepanjangan dari program yang lama, yaitu ada Bapertarum ya. Dan Bapertarum itu kemudian diperluas dan baru selesai diundangkan dan tahun 2016. Mestinya ini sudah diberlakukan 2018 karena 2 tahun sesudah undang-undang itu diketok palu mestinya harus sudah jalan. Nah sekarang ternyata mundur 4 tahun baru ditekan PP-nya juga. Akan tapi tidak ada program yang menyengsarakan rakyat, itu tidak ada maksud seperti itu. Justru ini akan memberikan kemudahan-kemudahan terutama kepada mereka yang berpenghasilan rendah ya. Dan sekarang juga kita kebutuhan akan perumahan itu luar biasa. Kita ada backlog sekitar 11,5 juta rumah yang diperlukan dan ternyata tidak terbangun. Dan ini harus juga ada penanganan secara cepat. Kemudian setelah penggunaan keuangan itu ternyata sisa dari keuangan yang ada juga tidak memadai sehingga perlu ada suatu recovery langkah-langkah. Dan langkah ini kan tidak tahun ini ya, tapi tahun 2021. Tahun 2021 itu akan dimulai dari ASN dulu, TNI dan Polri. Kemudian baru setelah itu BUMN, setelah BUMN baru nanti pekerja secara mandiri. Dan kesemuanya ini tentu juga dengan regulasi-regulasi lanjutan yang dengan sistem pengawas. Jadi tidak lantas lepas begitu saja. Kalau ada kekhawatiran nanti ada penyalahgunaan atau apa, enggak. Sekarang dengan sistem pengawas yang sangat rigid ya, dengan ketat sehingga peluang untuk penyelewengan rasa-rasanya nanti akan makin dipersulit dan kita semuanya diupayakan ada transparansi. Dan inilah yang ke depan di tengah pandemi ini kan kita tidak lantas terhenti ya. Pandemi terus semuanya berhenti, kebijakan berhenti kan enggak. Maksudnya tapi jangan seperti ini Pak, jangan sampai masyarakat berpikir, wah ini pemerintah mengada-ngada ini, mengumpulkan dana secara kolektif dari masyarakat dimasukkan ke kas negara kan Pak ya? Enggak seperti itu, karena ini sudah program lama Mas. Bapertarum itu kan
sudah berlangsung dari tahun 90-an dan ternyata terbukti itu memberikan uang muka kepada PNS, ASN ya, kemudian TNI Polri yang memang ingin punya rumah, dan itu sangat membantu dari tahun itu ya. Jadi bukan baru sekarang ini. Dan pada kenyataannya banyak sekali yang menerima manfaat dari adanya Bapertarum sebelumnya. Oke, Pak Wawan, artinya kalau banyak sekali yang akan mendapatkan manfaatnya, konkretnya kira-kira akan seberapa lama membutuhkan waktu sehingga mereka benar-benar merasakan manfaatnya konkret mendapatkan rumah? Orang-orang siapapun yang sudah beriur meskipun dari tahap awal, dia sudah diizinkan untuk mengajukan itu sebagai uang muka rumah. Jadi sebenarnya dia akan memperoleh manfaat kan dari awal. Setelah dari awal sudah bergulir, tetapi dia tetap akan iuran toh pada berkelanjutan pada saat dia tetap menjadi ASN misalnya. Dan di sana meskipun ini belum sepenuhnya dia membayar seluruhnya, tapi sudah memperoleh uang muka untuk rumah itu, dan dari sana tinggal dia melanjutkan dari total biaya rumah yang tentunya diangsur setiap bulannya, tapi dari sangat terbantu dari sejak awal ini dia akan memberikan kemudahan dan kepastian. Kalau tadi ada yang tanya, ini kan tabungan, bagaimana dengan rumah? Ya nanti tidak bisa diizinkan kalau tidak berupa rumah. Terus ada pertanyaan juga, bagi yang sudah punya rumah bagaimana? Itu ada mekanismenya. Kalau memang yang selama ini di Bapertarum terjadi, dia bisa mengajukan itu untuk biaya yang lain seperti perbaikan rumah, renovasi atau kebutuhan apa yang selama ini posisi terjadi. Manfaatnya tetap untuk rumah ya Pak? Bisa untuk rumah. Dan itu semua yang saya lihat dari tahun 90-an banyak yang sudah memperoleh manfaat. Hanya sekarang posisinya diperluas, kemudian juga ke BUMN serta juga kepada masyarakat dalam hal ini pekerja. Tapi pekerja juga dapat subsidi dari perusahaannya 0,5%, dan ini semua tentu ke depan juga akan dilihat setelah bergulir ya. Jadi tidak pada saat sekarang ini dipotongnya pada saat ini perlu dijawab juga sama Pak Rizal Ramli ini karena dari dana yang sudah dihimpun wujudnya jelas Pak Rizal Ramli, bentuknya rumah dan bermanfaat untuk yang sudah membayar iuran. Sesaat lagi pemirsa, usaha jeda berikut ini.